Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Denis Kristianto selaku Ketua Bagian Taman Karimun dan Teknik, yang kami hormati para wakil pimpinan TKMT atau SMK Taman Siswa 2 Jakarta, ada Pak Rahmat, ada Pak Zul. Pak Pito sudah bergabung? Belum ya, kelihatannya belum masuk. Yang terhormat Pak Prono, Pak Bua, dan juga teman-teman ketua jurusan, serta Bapak Ibu Pamong, dan juga tamu undangan satu dari SMA Taman Mulia ikut bergabung untuk berpartisipasi terkait dengan kegiatan pengibasan guru belajar seri akademik, khususnya untuk saya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu Pamong selalu sehat dan tetap semangat dalam kondisi pandemi sekarang ini. Kedua, salawat salam semoga selalu terlimpahkan kepada kita Bapak Ibu Pamong, guru pembelajar hebat, guru-guru SMK Taman Siswa 2 Jakarta. Izinkan sebelum kegiatan ini kita mulai, mari kita awali dengan baca doa untuk teman kita yang mungkin saat ini kondisinya dalam keadaan sakit, dan juga keluarga-keluarga kita, juga untuk diri kita. Bagi yang beragama Muslim, silakan berdoa menurut kepercayaannya. Muslim, mari berdoa dengan berdoa. Ala hadinya wa qulniyatin salihah. Al-Fatihah. Selesai. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum pengimbasan ini kita mulai, mungkin kami persilakan kepada Ki Denis Kristianto selaku Ketua Bagian ataupun Kepala Sekolah SMK Taman Siswa 2 Jakarta untuk memberikan arahan dan juga masukan serta membuka kegiatan kita pada hari ini. Kepada Ki Denis Kristianto kami persilakan. Monggo Pak Denis. Terima kasih, Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat pimpinan TKMT, yang kami hormati Ki Prono, Ki Bua, Ki Endang, Nyi Endang ya, serta Bapak Ibu Pamong TKMT, salam dan bahagia. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dapat berkumpul walaupun melalui Zoom. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan sampai pandemi berlalu. Kepada yang masih sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, bisa berkumpul kembali dengan keluarga serta keluarga besar dari TKMT. Amin. Pada hari ini adalah Zoom pertama saya di tahun 2021. Maaf Bapak Ibu, suara saya masih begini karena masih dalam kondisi belum sehat sekali. Ya, setahun saya nggak masuk ke TKMT. Mudah-mudahan di 2021 kita bisa berjalan lagi membangun TKMT, khususnya Taman Siswa, karena ada Endang di sini ya, satu ya perwakilan. Hari ini saya cuma menyoroti untuk Bapak Ibu Pamong yang muda-muda ataupun yang sudah senior, cobalah untuk maju, karena walaupun bagaimanapun kita tidak akan mengerti kapan pandemi akan berakhir. Kita lihat, kalau saya kemarin berbicara dengan dokter, pandemi atau virus COVID itu tidak akan hilang. Berarti harus mulai hari kemarin atau hari ini kita berdampingan dengan virus. Maka siapa yang menang, siapa yang kalah. Ketika imun kita menurun, maka virus yang akan memasuki kita. Maka daripada itu, Bapak Ibu tetap menjaga kesehatan. Yang pertama adalah ikut jika ada undangan,
webinar, apapun juga untuk pemasukan kita. Berarti nggak tahu sampai kapan kita harus belajar dengan Zoom, dengan komputerisasi, dengan IT, dan lain-lain. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mau mengikuti semua undangan, maka kita akan tertinggal, khususnya TKMT. Jangan bilang, biar saja kita cukup segini. Karena apa? Setiap menit, setiap detik, revolusi IT tetap berjalan. Maka daripada itu, daripada Bapak Ibu berleha-leha supaya konsentrasi, sembari tetap kita memasukkan nutrisi ke tubuh kita, kita juga tetap belajar bagaimana mencerdaskan anak bangsa ini dengan pandemi. Yang kedua adalah sharing bila dapat ilmu. Jangan Bapak Ibu nih, khususnya pimpinan ya, ketika sudah dapat ilmu dari pelatihan apapun juga, diam, tidak mau sharing. Tolong sharing, bikin wadah, bikin Zoom seperti ini, ataupun 5 untuk melakukan kegiatan sharing apa ilmu yang kita dapat. Ya, nanti Pak Narto tolong difasilitasi untuk bapak-bapak khususnya yang sudah dapat pelatihan untuk sharing dengan teman-teman bagaimana ilmu-ilmu itu untuk pengajaran anak-anak kita di masa pandemi. Yang ketiga adalah minggu depan Pak Narto sudah mulai sharing tentang GSE. Apa itu? Google apa Pak Narto? Lupa nih. Google Education. Nah, itu harus Bapak Ibu ikut. Karena kalau tidak, maka kita akan tertinggal dari sekolah-sekolah lain. Ya, jangan menjelaskan lagi, percuma anak kita nggak ada yang ikut. Tetapi dari 30, mungkin 10 ada yang ikut, mungkin 15. Dengan begitu, nanti yang lain pun akan mengikut. Ya, minimal sebagai wali kelas atau sebagai guru BP, ya mengoprak-oprak apa bahasa Indonesia, menelpon, mendatangi. Walaupun 3M-nya harus tetap ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu pasti harus itu. Nah, itu harus kita lakukan mulai dari sekarang. Nanti Selasa Pak Narto sudah mulai, Pak Narto ya, dibimbing teman-teman agar bisa lebih maju. Karena kita lihat saja, umpama kita hari ini di TKMT pakai Teams, ternyata di semester ini pas buka kita bingung, karena apa? Nggak ada nama. Berarti kan selama libur kita nggak buka Teams-nya, ada perubahan nggak, ada obrolan nggak dengan siswa. Yang berikutnya, tadi baru saya terima telepon, ini khususnya teman-teman di TKMT, apapun juga caranya, di masa pandemi ini semester akan berakhir, PPDB sudah akan dimulai. Tadi ketua yayasan sudah menelpon, kita harus bersiap-siap. Sekian dulu, biar waktunya cepat, Pak Narto juga mau berbicara, mungkin nanti agak sharing, saya nggak tahu. Saya cukupkan. Semoga sekali lagi kita dalam keadaan sehat walafiat untuk mengejar target-target TKMT atau Taman Siswa kedepannya lebih bagus lagi untuk mencerdaskan anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Terhormat Denis Kristianto atas sambutan dan juga arahan untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari ini. Teman-teman yang saya hormati, Bapak Ibu Pamong, guru hebat, izinkan hari ini saya memberikan pengibasan dari apa yang pernah saya dapat, khususnya nanti juga ini terkait dengan program Pak Denis ya, menginstruksikan kepada saya bahwa pamong-pamong yang tentunya telah melaksanakan kegiatan pelatihan baik di luar ataupun di mana saja, maka mohon kesediaannya untuk pengibasan kepada pamong-pamong yang ada di sekolah ya.
demi kemajuan kita bersama. Wabil khusus juga nanti mungkin dari Pak Rohmat akan mengadakan pengibasan untuk teman-teman, dari Pak Zul juga mungkin ada, dari teman-teman kedua jurusan, dari Ali dan juga yang lainnya juga tentu akan memberikan pengibasan untuk kita semua. Baik, kita awali saja. Izinkan saya share screen PowerPoint saya. Sudah muncul ya Bapak Ibu? Belum? Bentar Bapak Ibu. Saya hari ini saya akan memberikan pengibasan ya, terkait dengan apa yang pernah saya dapat dalam mengikuti diklat atau pelatihan di guru belajar, yaitu terkait dengan materi asesmen kompetensi minimum atau yang sering kita kenal AKM. Mungkin istilah ini sudah familiar oleh kita karena memang kita sering dan juga beberapa kali mengadakan pelatihan, khususnya saat itu perguruan taman siswa Jakarta juga pernah mengadakan narasumber dari Kemendikbud langsung untuk mengisi atau memaparkan terkait dengan ini. Bapak Ibu, hari ini adalah pengimbasannya program guru belajar seri AKM, yaitu pengimbasan untuk diri saya kepada sekolah, pada Bapak Ibu semuanya. Baik, sebelum menginjak lebih jauh, Bapak Ibu silakan, mungkin ada tayangan video yang Bapak Ibu akan tonton mungkin sekitar 1 menit ya. Nah, mungkin itu video sekilas dari Kemendikbud ya. Alhamdulillah sudah banyak guru-guru yang mendaftar di guru belajar seri AKM. Nah, baik, kita berbicara dari latar belakang Bapak Ibu semuanya. Kita tahu bahwa Kemendikbud dalam masa pandemi ini mengeluarkan kebijakan tentunya dalam hal pendidikan. Salah satu kebijakannya adalah guru belajar ya, karena guru belajar ini sudah tayang 4 seri ya, tapi nanti yang seri pendidikan inklusif belum. Nah, yang sudah itu seri pendidikan keterampilan hidup yang mungkin teman-teman di STM atau SMK Taman Siswa 2 juga pernah mengikuti ini. Kemudian ada seri masa pandemi ya yang di awal itu. Kemudian seri asesmen kompetensi minimum yang mungkin saat ini sedang berjalan dan yang nanti akan menunggu kembali, yaitu seri pendidikan inklusif. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa membuka laman ini ya, gurubelajar.kemendikbud.go.id ya, silakan bisa dibuka atau dicek ke situ informasi terkait dengan guru belajar. Nah, yang saat ini akan kita sampaikan adalah terkait dengan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum AKM. Apa sih program guru belajar AKM itu?
ini program pembelajaran yang dirancang untuk membantu guru, kepala sekolah, ataupun mungkin bahkan ke pengawas dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Tentu sehingga nanti muaranya adalah pada guru-guru mampu untuk menganalisis contoh-contoh soal terkait dengan soal-soal yang sekiranya muncul di AKM itu seperti apa. Kayak teman-teman bisa mengetahui model asesmen literasi itu seperti apa, atau soal-soal yang numerasi itu seperti apa pada AKM ini. Nah, tujuan dari program guru belajar seri AKM ini ada beberapa item. Tentu nanti poin-poin ini akan Bapak Ibu peroleh jika Bapak Ibu nantinya mengikuti guru belajar, ya, guru belajar. Jadi Bapak Ibu akan memahami konsep asesmen nasional seperti apa, kemudian pelaksanaan HN itu seperti apa, kemudian menganalisis contoh-contoh soalnya, baik soal berbentuk literasi baca ataupun yang numerasi dan sebagainya. Kemudian yang keenam, tentu Bapak Ibu perlu melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk program guru belajar ini. Ya, inilah gunanya kita saling berkolaborasi. Nah, mengapa harus ikut? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan ke teman-teman nih. Yang pertama adalah waktunya fleksibel, ya. Jadi program yang diberikan atau program guru belajar yang diberikan oleh kementerian itu waktunya sangat fleksibel. Artinya Bapak Ibu dapat mengatur sendiri waktu belajarnya sesuai dengan kesibukan masing-masing. Nah, misal Bapak Ibu agak senggang di tanggal sekian, silakan Bapak Ibu daftar di tanggal itu. Kemudian mungkin Bapak Ibu bisa ada waktu mengerjakan malam, pagi atau kapan. Jika memang jam pagi masih ada belajar, Bapak Ibu bisa mengerjakannya siang ataupun sore ataupun malam hari. Kemudian yang kedua adalah sangat mudah. Kenapa disebut sangat mudah? Karena Bapak Ibu lebih mudah mempelajari konten pembelajaran yang ada di dalam itu sudah dipecah-pecah menjadi unit belajar. Jadi ada tahapan-tahapan atau materi-materi yang tentu harus Bapak Ibu lewati. Jadi materinya sudah dipotong-potong atau di cut ya. Ada bagian-bagian yang Bapak Ibu harus membaca ini, membaca itu, dan menyelesaikan ini. Kemudian yang ketiga adalah menantang. Kenapa disebut menantang? Karena Bapak Ibu guru bisa memilih tantangan sesuai dengan kemampuan. Karena di setiap konten itu nanti Bapak Ibu akan menemukan soal-soal untuk memahami seberapa jauh teman-teman juga mempelajari materi yang Bapak Ibu pelajari di situ. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah kolaborasi. Artinya Bapak Ibu nanti mungkin bisa belajar bersama, karena mungkin saya pernah lihat waktu seri pandemi teman-teman bisa melaksanakan kegiatan guru belajar ini secara bareng-bareng atau istilahnya dengan rekan guru lain untuk menyelesaikan semua tahapan program, ya. Jadi Bapak Ibu bisa kolaborasi dengan guru lain. Jika nggak kurang paham, jika kurang mengerti, bisa saling share, bisa saling menanyakan, ya. Ini yang kenapa kita harus ikut atau mengikuti program guru belajar, ya. Selain itu juga tentu menambah wawasan dan juga menambah ilmu, ya. Untuk sertifikat sih nomor sekian lah. Nah, ini yang tentu poin terakhir, maksudnya bonus lah ya. Nanti ketika Bapak Ibu lulus, Bapak Ibu dinyatakan selesai tuntas 100% dan menjelaskan semua program-program dalam pembelajaran tersebut, Bapak Ibu akan diberikan sertifikat IPTEK dengan beban 32 jam pelajaran dan juga piagam penghargaan. Contoh sertifikat yang mungkin teman-teman juga pernah dapat di seri pandemi, ya. Ini contoh sertifikat yang pernah didapat dari seri pandemi. Jadi ada beban-beban. Memang kita untuk swasta sertifikat ini tidak berpengaruh secara signifikan. Untuk yang PNS dan PNS mungkin sangat berpengaruh terkait dengan PAK, ya, PAK, penilaian angka kredit.
Tapi untuk kita ini hanya sebatas. Tapi bagi teman-teman yang tentunya nantinya ingin mengikuti guru berprestasi atau apa, tentu sertifikat yang pernah didapat oleh Bapak Ibu ini sangat berpengaruh juga untuk administrasi guru berprestasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apa yang perlu Bapak Ibu siapkan? Yang pertama adalah akun SIM PKB. Tentu beberapa pamong atau beberapa guru sudah memiliki akun SIM PKB, khususnya Bapak Ibu yang sudah terdaftar di Dapodik. Bagi yang belum terdaftar di Dapodik atau mungkin belum memiliki SIM akun SIM PKB, silakan menghubungi operator dan juga ketua MGMP masing-masing. Ya. Kemudian yang kedua adalah mendaftar sesuai dengan jadwal BIMTEK. Artinya tadi waktunya fleksibel, tergantung Bapak Ibu ingin atau bisanya kapan menyelesaikan kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga tentu jaringan internet, karena memang ini adalah pelaksanaannya full daring atau online. Dan yang keempat adalah waktu luang Bapak Ibu untuk menyelesaikan program-program tersebut ya. Jadi paling tidak Bapak Ibu bisa meluangkan waktunya sedikit untuk menyelesaikan guru belajar tersebut. Nah, bagaimana cara mendaftar program guru belajar? Ya, khususnya di seri asesmen kompetensi minimum. Yang pertama, Bapak Ibu silakan masuk di halaman berikut ya. Sebagaimana tadi disampaikan di video juga sudah ada. Silakan Bapak Ibu masuk di gurubelajar.kemendikbud.go.id. Lalu nanti teman-teman akan login masuk ke akun SIM PKB Bapak Ibu semuanya ya. SIM akun PKB-nya adalah dimasukkan ya. Lalu juga passwordnya dimasukkan kemudian ya. Lalu di situ akan Bapak Ibu akan memilih ya. Ada seri belajar di situ. Silakan Bapak Ibu pilih seri belajar yang AKM. Kemudian lalu Bapak Ibu pilih tanggal BIMTEK-nya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Untuk saat ini mungkin sudah berjalan angkatan ketiga ya, satu, kedua, ketiga. Nah, mungkin mulai besok tanggal 19 kalau tidak salah, silakan Bapak Ibu yang ingin mendaftar atau mengikuti program guru belajar dari AKM khususnya, sehingga Bapak Ibu bisa paham ya AKM itu apa. Karena memang ini yang nanti kedepannya untuk mutu sekolah kita ya, sekolah kita. Nah, pendaftaran itu daftarnya ya dari 22 Desember sampai dengan nanti terakhir 23 Februari 2021. Kalau tidak salah itu 10 sampai 11 angkatan. Saat ini untuk besok angkatan yang keempat ya. Nah, nanti ketika Bapak Ibu menyelesaikan atau sudah mendaftar di program guru belajar dari AKM, nanti Bapak Ibu akan mengikuti 2 tahap yang harus Bapak Ibu lewati. Tahap pertama adalah BIMTEK, tahap kedua adalah pengimbasan ya. Nah, yang saat ini sedang saya lakukan adalah terkait dengan pengimbasan ya. Untuk BIMTEK yaitu pesertanya adalah guru ya, guru, pengawas, kepala sekolah juga tentunya ya, baik dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA, SMK ataupun yang PKBM ya. Ini BIMTEK semuanya boleh ikut. Nah, nanti yang ikut pengimbasan itu adalah guru yang nilai minimalnya adalah di atas 70 ya, 70 ke atas lah ya, dan dilakukan di satuan pendidikan keseluruhan. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa saling berkolaborasi dengan temannya ketika saat nanti pengimbasan. Nah, nanti video yang Bapak Ibu lakukan dalam pengimbasan tersebut di-share di YouTube ya, sehingga nanti linknya dimasukkan ke tahap kedua itu ya, untuk syarat sebagai untuk memperoleh sertifikat ataupun diajar. Nah, terkait dengan BIMTEK, nah nanti teman-teman akan belajar ini ya. Teman-teman yang akan diajarkan atau kontennya adalah ini ya. Ya, dalam waktu selama 5 hari ya, 5 hari atau kurang lebih 1 minggu. Kalau Bapak Ibu dimulai hari Senin berarti hari Jumat selesai. Kemarin saya dimulai hari Senin untuk angkatan pertama.
Nah, nanti ada orientasi guru belajar seri AKM, ya, isinya itu nanti 3 topik, ya, 3 topik, kemudian ada kuis, ya, kuisnya itu biasanya apa ya? Itu kalau tidak salah 30 soal, ya, 30 soal, kemudian ada pengantar program BIMTEK, 2 materi atau 2 topik, 1 kuis dan seterusnya, sampai terakhir tidak lanjut laporan hasil AKM. Itu isinya 8 materi, ya, 8 topik dan 2 kuis, ya. Nah, ini yang tahapan-tahapan yang nantinya Bapak Ibu ketika mendaftar di seri belajar AKM, guru belajar seri AKM, ini yang akan diajari, ya, akan dipelajari, ya. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu sudah membaca materi ini dan juga menyelesaikan kuis ini, nanti akan 100%, ya, akan 100%. Ketika 100%, terakhir menyelesaikan soal kayak semacam post test yang nilainya harus di atas 70, ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan tahapan yang kedua, ya. Tahapan yang kedua itu nanti teman-teman diminta untuk melakukan pengibasan, ya, atau enggak menularkan kepada teman atau teman sejawat lah, guru lainnya. Peserta yang mengikuti program ini diharapkan dapat menjadi bagian perguruan pendidikan dengan cara paling tidak 1 memperkenalkan, kemudian mengajak dan mendampingi, ya. Nah, inilah yang kemudian saya sedang melakukan ke Bapak Ibu di SMK Taman Siswa 2, ya. Pertama paling tidak saya mengajak, nanti Bapak Ibu mau mengikuti atau tidak, ya, kami serahkan kepada Bapak Ibu. Ini sebagai nantinya pengetahuan saja untuk Bapak Ibu, ya, ke AKM itu seperti apa, ya. Kemudian untuk mengikuti program ini dengan cara nanti mendokumentasi video, pengibasan dan mengunggah video tersebut pada kanal video YouTube. Nah, nanti ini video ini sudah saya rekam, ya, pertemuan ini sudah saya rekam, yang nantinya juga saya akan upload di YouTube. Ini adalah merupakan syarat untuk mengunduh atau mendapatkan piagam penghargaan, ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, informasi tambahan tentang asal saya mungkin agak dipercepat saja karena nanti setelah ini Pak Rohman mungkin ada menyampaikan sedikit informasi kepada Bapak Ibu semua. Informasi tambahan tentang AN, asesmen nasional. Ini mungkin juga saya kepada Bapak Ibu ngomong selaku wakil kurikulum saat ini, sehingga nanti harapannya Bapak Ibu tahu asesmen nasional, ya, atau AN. Apakah dia disebut pengganti UN ataupun apa, sehingga. Nah, asesmen nasional adalah merupakan suatu pemetaan pendidikan di satuan pendidikan, ya, dari tingkat dasar sampai dengan di mana nanti AKM ini instrumennya adalah 3, ya, yaitu ada AKM itu sendiri, kemudian ada survei karakter, kemudian ada survei lingkungan belajar, ya. Nah, tadi yang perlu saya sampaikan tadi di sini adalah sebetulnya berkaitan dengan AKM, ya. Yang diukur di AKM itu apa? Nanti cuma hanya 2, literasi membaca dan juga numerasi. Sedangkan nanti di survei karakter itu ada soal-soal yang berkaitan dengan pengukuran sikap, ya, atau nilai-nilai yang biasa dilakukan di satuan pendidikan tersebut. Nah, kemudian survei lingkungan belajar juga. Nah, ini adalah yang diukur dalam asesmen atau AKM. Nanti teman-teman bisa memperoleh informasi ini saat mengikuti pembelajaran guru belajar. Nah, ini komponen AKM isinya atau soal-soalnya, ya, tentu berbeda dengan soal ujian nasional. Kalau ujian nasional hanya lebih objektif, ya. Kalau yang AKM itu objektif dan non objektif, ya. Kemudian sasarannya adalah siswa, guru, dan juga kepala sekolah. Jadi nanti guru juga ikut mengisi asesmen nasional, kepala sekolah juga ikut mengisi asesmen nasional. Untuk siswa itu hanya terlibat di kelas menengah, ya, 5, kelas 8 sama kelas 11. Nah, untuk siswa ini semuanya AKM diujikan, survei karakter diujikan, dan survei lingkungan belajar diujikan.
Tapi untuk guru dan kepala sekolah itu hanya survei lingkungan belajar ya, yang diisi atau yang diujikan. Nah, ini terkait dengan jumlah siswa yang maksimal itu 30 siswa untuk SD dan juga 45 untuk siswa kelas atas SMP SMA ya. Mana nanti pesertanya adalah random, diajak oleh teman-teman ya. Artinya sudah ditentukan, bukan lagi kita yang menentukan, tapi ditentukan oleh lanjut. Nah, tujuan asesmen saya pikir ini kita belajar bareng-bareng ya. Asesmen untuk meningkatkan tentu salah satunya adalah buku pendidikan, karena di asesmen ini nanti yang dinilai adalah bukan siswa per individu, melainkan nanti sekolah ya, sekolah yang mana tujuannya nanti adalah untuk evaluasi kinerja satuan pendidikan tersebut ya, di mana kualitas belajar dan di mana karakter kompetensi siswa itu di sekolah tersebut. Kemudian ini masih berlanjut sebagai penunjuk arah tujuan dan juga praktik belajar. Nah, nanti harapannya apa yang kurang dalam hasil AKM tersebut tentu akan dievaluasi oleh Bapak Ibu paham semuanya, sehingga nanti akan merubah cara mengajar Bapak Ibu ya. Nah, ini juga kita lanjut. Nah, ini perbedaan AN dan UN tentu Bapak Ibu juga memahaminya. Nah, ini poin yang paling penting adalah apa yang harus dilakukan sekolah dan juga guru ya. Satu adalah sekolah hanya menyiapkan personil itu artinya siswa-siswa yang siapa, walaupun nanti ditentukan dari sana, tapi paling tidak jumlah siswa di kelas 2 tersebut siapa saja yang aktif atau masih ada, dan juga infrastrukturnya tentu terkait dengan komputer dan juga lain-lain. Tidak perlu melakukan bimbingan secara khusus ataupun TO dan segala macam, ataupun mungkin pendalaman materi ya. Tidak, saya pikir itu tidak perlu. Nah, yang kedua adalah guru perlu mengubah pola pembelajaran. Nah, ini yang tentu poin yang paling penting untuk kita semuanya, pola pembelajarannya ya. Pembelajarannya tentu harus merupakan penalaran siswa atau sering biasa kita kenal pembelajaran hafal. Oleh karenanya nanti ke depan teman-teman tidak semuanya bisa dilakukan secara hot ya, tapi paling tidak ketika mengajar atau ketika memberikan soal kepada anak, Bapak Ibu arahkan ke soal yang hot. Artinya ada stimulus atau rangsangan untuk siswa untuk berpikir ya, tidak langsung lah misal definisi ini apa, definisi itu apa, misal tanggal sekian adalah tanggal berapa itu. Jadi Bapak Ibu harus memberikan stimulus seperti itu. Terakhir mungkin ini sebagai contoh. Nah, ini contoh soal matematik ya, soal matematik atau numerasi. Nah, ini adalah salah satu contoh stimulusnya. Saya yakin ketika soal ini kita berikan kepada anak sebagian besar saya bisa menjamin akan menjawab A. Saya bisa menjamin siswa-siswa kita akan menjawab A ya. Padahal dengan kenyataannya ya itu jawaban A adalah jawaban yang salah ya, atau kurang tepat ya. Walaupun memang dalam stimulus ini ya, itu butik A ada butik B dan sebagainya, ternyata diskonnya 30% tambah 20%. Kemudian di butik B juga 40% ditambah 10%, sama-sama dia memang 50% diskonnya. Tapi ternyata untuk jawaban A adalah kurang tepat atau salah ya. Mungkin ini dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu sudah mengikuti pengibasan yang dilakukan oleh saya untuk peserta guru belajar seri AKM ini. Mudah-mudahan dengan saya memaparkan ini, Bapak Ibu selalu semangat untuk selalu belajar dan ingin tahu ya Bapak Ibu, sehingga ketika Bapak Ibu sudah memperoleh ilmu yang didapat entah dari manapun, Bapak Ibu mungkin bisa share kepada kita, kepada guru-guru yang lain untuk pengimbasan. Terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.